Apa jadinya jika rendang si raja masakan Padang tiba-tiba berubah jadi burger? Penasaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak Minang dimanapun berada. Selamat datang di kanal Minang Mustika Jaya. Kali ini kita akan membahas topik menarik tentang bagaimana rumah makan Padang sebagai ikon kuliner Indonesia beradaptasi dengan perkembangan zaman. Rumah makan Padang memegang tempat istimewa di hati budaya kuliner Indonesia. Sejarahnya adalah kisah migrasi komunitas rasa yang luar biasa. Selama beberapa generasi, restoran-restoran ini telah menjadi lebih dari sekadar tempat makan. Keluarga berkumpul, teman bertemu, orang asing berbagi meja bersama yang penuh dengan susunan hidangan yang spektakuler. Rendang, rempah kaya dan kompleks. Sambal ijo, tendangan pedas yang membara. Gulai, kenyamanan yang creamy. Dibangun atas resep-resep yang diwariskan melalui generasi bukti dari kejeniusan kuliner Minangkabau dan tradisi merantau atau bermigrasi. Kini, tradisi ini berada di persimpangan yang menarik pada tahun 2025. Dunia berubah lebih cepat dari sebelumnya. Gaya hidup modern menuntut kecepatan kenyamanan. Tidak seperti makan Padang yang santai. Generasi baru pelanggan dipengaruhi oleh tren global, dipengaruhi oleh media sosial, memiliki ekspektasi yang berbeda. Mereka mencari kebaruan daya tarik visual pilihan yang lebih sehat. Teknologi telah membentuk ulang industri makanan dari cara kita memesan hingga cara bisnis menjangkau pelanggan. Untuk tidak hanya bertahan, tapi berkembang, rumah makan Padang harus beradaptasi tanpa kehilangan jiwa yang membuatnya dicintai. Tantangannya adalah evolusi yang bijaksana, bukan membuang tradisi. Inovasi adalah kunci untuk menjaga warisan ini tetap relevan. Ini adalah tindakan keseimbangan yang halus. Bagaimana restoran bisa memperkenalkan ide-ide baru sambil mempertahankan rasa autentik yang dicintai pelanggan? Jawabannya, adaptasi kreatif. Memperkaya pengalaman makan, memperluas audiens, membuat rasa Padang dapat diakses dengan cara baru. Upaya ini melindungi warisan budaya sebanyak melindungi bisnis. Pengusaha berpikiran maju sudah merangkul tantangan ini. Mereka tahu esensi nasi Padang lebih dari sekadar bahan itu kemurahan hati dan komunitas. Menginterpretasikan ulang presentasi, memikirkan ulang pengiriman, menulis bab berikutnya dari nasi Padang. Transformasi ini membantu masakan Minang berkembang menyenangkan pelanggan setia dan generasi global baru pecinta makanan. Tradisi menjadi fondasi untuk pertumbuhan masa depan. Salah satu inovasi paling menarik yang menghidupkan kembali masakan Padang adalah konsep makanan fusi. Pada intinya, fusi adalah percakapan kuliner antara budaya-budaya yang berbeda. Ini melibatkan pencampuran yang terampil dari rasa ikonik dan berani dari hidangan Minang, dengan gaya memasak dan bahan dari seluruh dunia. Ini bukan tentang mengencerkan rasa asli, tapi tentang menyajikannya dalam konteks baru yang tak terduga. Bayangkan rempah rendang yang dalam dan karamel, bukan disajikan dengan nasi, tapi digunakan sebagai saus kaya dan gurih untuk semangkuk pasta Italia. Pasta rendang disajikan dengan indah. Hidangan tunggal ini bisa langsung menjembatani kesenjangan bagi seseorang yang tidak familiar dengan makanan Indonesia, menawarkan bentuk yang familiar dengan rasa baru yang menarik. Kemungkinan untuk pencampuran kreatif ini benar-benar tak terbatas dan sedang dieksplorasi dengan sukses besar. Bayangkan BBQ ala Amerika klasik, tapi bukan saus manis dan berasap. Dagingnya dilapisi dengan rempah kompleks dan aromatik dari sate Padang. Contoh brilian lainnya adalah burger dendeng balado, di mana dendeng sapi renyah dan pedas dimasukkan ke dalam roti lembut dengan selada segar dan tomat, menciptakan pernikahan sempurna antara panas Indonesia dan budaya fast food barat. Kreasi fusi ini bertindak sebagai duta lezat, memperkenalkan rasa dasar masakan Padang kepada audiens yang lebih luas dan internasional, dan kepada generasi muda yang selalu penasaran untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Di luar daya tariknya bagi pelanggan baru, makanan fusi memiliki tujuan budaya yang vital.
Menurut peneliti kuliner, jenis masakan ini sering bertindak sebagai jembatan, memupuk pemahaman dan apresiasi lintas budaya. Ketika seseorang menikmati piring nachos rendang, mereka tidak hanya makan, mereka mengalami sepotong warisan Minangkabau dalam bentuk yang mudah mereka hubungkan. Pendekatan ini membantu mendemistifikasi rasa asing dan membuatnya lebih mudah didekati. Bagi bisnis itu sendiri, hidangan fusi adalah alat pemasaran yang kuat, menghasilkan buzz di media sosial, dan menarik demografi yang mungkin tidak biasa mengunjungi rumah makan Padang tradisional. Semangat inovatif ini menunjukkan bahwa masakan Padang dinamis dan adaptif. Ia menghormati akarnya sambil berani mengeksplorasi wilayah baru. Saat kesadaran global tentang kesehatan dan kesejahteraan terus tumbuh, begitu juga permintaan untuk pilihan makanan yang lebih sehat. Secara tradisional, masakan Padang dikenal karena penggunaan santan yang murah hati. Santan minyak goreng menghasilkan hidangan yang kaya dan tinggi kalori serta lemak. Mengenali pergeseran ini, banyak restoran Padang modern sedang berinovasi menu mereka untuk melayani pelanggan yang sadar kesehatan. Ini adalah adaptasi yang cerdas dan diperlukan memungkinkan orang menikmati rasa yang mereka cintai tanpa mengorbankan tujuan diet tren yang dicatat oleh analis industri makanan. Perubahan sederhana namun efektif, sumber karbohidrat alternatif. Nasi putih mengembang tetap menjadi makanan pokok opsi nasi merah. Opsi nasi merah. Beberapa telah merangkul mie shirataki dibuat dari tanaman konjac disajikan di bawah rendang atau kari lainnya. Koki sedang mengembangkan resep menggunakan santan rendah lemak alternatif susu berbasis tanaman, menciptakan gulai yang lebih ringan sambil mempertahankan tekstur creamy. Veganisme dan diet berbasis tanaman menginspirasi nasi Padang vegan. Koki visioner merekreasi Padang menggunakan sayuran tahu tempe jamur. Rendang nangka meniru daging sapi dimasak lambat, tekstur daging sapi dimasak lambat, gulai dengan jamur beraroma tanah kacang panjang renyah. Menu berbasis tanaman membuka rumah makan Padang untuk pelanggan baru. Rempah Minang mengangkat sayuran sederhana menjadi hidangan luar biasa. Pilihan lebih sehat ini membantu memastikan umur panjang masakan Padang, menunjukkan tradisi bisa berevolusi. Menawarkan pilihan menunjukkan restoran mendengarkan dan berevolusi. Ini memungkinkan rentang orang yang lebih luas termasuk mereka dengan kebutuhan diet atau kekhawatiran kesehatan untuk terus menikmati ritual nasi Padang. Evolusi bijaksana yang mempertahankan jiwa masakan sambil membuatnya lebih inklusif. Porsi modern untuk irama modern, kebangkitan paket kekinian. Sifat cepat kehidupan modern telah mengubah secara fundamental cara orang makan. Makan siang panjang dan santai adalah kemewahan yang banyak tidak mampu bayar pada hari kerja sibuk. Sebagai respons, restoran Padang telah dengan cerdik mengemas ulang penawaran mereka menjadi format praktis, porsi tunggal. Format ini melayani konsumen yang sedang bergerak. Paket kekinian ini dirancang untuk kenyamanan maksimal tanpa mengorbankan rasa. Yang paling populer adalah rice bowl Padang, disusun rapi untuk portabilitas. Rendang, ayam pop, sebuah sayuran, sejumput sambal. Tren ini meluas di luar mangkuk ke bentuk nyaman lainnya. Rendang wrap mengambil daging sapi dimasak lambat yang dibungkus dalam tortilla dengan sayuran hijau segar. Makanan portable dimakan sambil berjalan. Makanan portable dimakan di meja kerja. Burger dendeng memasukkan daging sapi renyah dan pedas ke dalam roti untuk camilan yang bisa dipegang. Menarik bagi pecinta makanan jalanan. Format ini praktis dan menarik secara visual. Rice bowl yang tersusun baik dan berwarna-warni sangat bisa di Instagram. Keuntungan pemasaran, menarik pelanggan milenial. Keuntungan pemasaran, menarik pelanggan Gen Z. Pelanggan suka berbagi pengalaman makanan secara online. Daya tariknya adalah perpaduan tradisi dan kenyamanan. Mereka menyampaikan rasa Padang autentik dan kompleks dalam porsi yang bisa dikelola. Format ini cocok secara mulus ke dalam jadwal yang sibuk. Pekerja kantor, mahasiswa, siapapun yang membutuhkan makanan cepat tapi memuaskan. Mereka menghilangkan kebutuhan untuk duduk untuk makan hidang penuh.
membuat nasi Padang dapat diakses untuk konsumsi sehari-hari, bukan hanya akhir pekan. Pergeseran ini memperluas pasar untuk makanan Padang. Paket kekinian adalah adaptasi cerdas terhadap perilaku konsumen. Mereka merespons kebutuhan pasar akan kecepatan. Mereka menyampaikan kenyamanan. Mereka menawarkan daya tarik visual, mendekonstruksi dan merangkai ulang makanan tradisional, menjaga masakan tetap relevan, menghormati warisan kuliner sambil mengadaptasi mekanisme pengiriman, membuktikan bahwa makanan hebat bisa dan harus berevolusi bersama pelanggannya, mendefinisikan ulang pengalaman, dari fine dining hingga kotak ramah lingkungan. Evolusi nasi Padang pada tahun 2025 bukan hanya tentang makanan, ini tentang seluruh pengalaman makan dan presentasi. Inovator sedang membingkai ulang masakan ini untuk menargetkan segmen pasar yang berbeda. Fine dining, beberapa restoran mengangkat nasi Padang, sebuah potong rendang yang dimasak sempurna, disajikan di porselen halus, dihiasi dengan microgreens, disajikan sebagai menu tasting multikursus. Ini mengubah hidangan sederhana menjadi pengalaman mewah. Sisi praktis, bento box Padang, makanan lengkap yang terkompartemen untuk on the go. Ideal untuk makan siang korporat, atau siapapun yang ingin makanan terorganisir dan cantik. Bento khas, porsi nasi, hidangan utama, ayam bakar, sisi sayuran, gulai nangka, dan wadah kecil sambal. Bento menambahkan kecanggihan pada takeaway dan meningkatkan persepsi merek. Tren besar, kemasan ramah lingkungan. Konsumen ingin bisnis yang sesuai dengan nilai mereka. Restoran membuang plastik sekali pakai dan styrofoam, beralih ke kotak serat tebu, wadah berbasis kertas, keranjang anyaman tradisional, besek untuk pesanan besar. Ini mengurangi limbah plastik dan memperkuat citra merek. Pendekatan beragam ini menunjukkan pembacaan yang nuansa terhadap pasar yang terfragmentasi. Dari fine dining hingga bento eco, Padang bisa melayani banyak kebutuhan. Fleksibilitas menjaga masakan tetap kompetitif dan relevan. Presentasi sama pentingnya dengan rasa dalam membentuk pengalaman pelanggan dan merek modern menghormati tradisi sambil melihat ke masa depan. Rempah digital. Teknologi membentuk ulang bisnis Padang. Teknologi telah menjadi bahan yang tak tergantikan. Revolusi digital telah mengubah secara fundamental cara bisnis ini beroperasi dan terhubung dengan pelanggan mereka. Pemesanan online, platform pengiriman, melalui kemitraan dengan aplikasi pengiriman makanan populer. Bahkan warung Padang milik keluarga kecil sekarang bisa menjangkau ribuan yang terlalu sibuk atau terlalu jauh untuk mengunjungi secara langsung. Toko depan digital ini secara eksponensial memperluas jangkauan pasar restoran di luar lingkungan fisiknya. Di luar aplikasi pengiriman, model bisnis inovatif sedang muncul. Food Truck Padang, misalnya, adalah konsep brilian yang membawa restoran langsung ke pelanggan. Distrik bisnis selama makan siang. Acara komunitas pada akhir pekan. Area residensial di malam hari. Model ini menghilangkan biaya tinggi menyewa lokasi permanen dan memungkinkan pengujian pasar dinamis. Demikian pula, unit mobil kecil atau gerobak membawa item spesifik ke area pejalan kaki lalu lintas tinggi. Sate Padang, camilan ala Padang, pemasaran digital juga telah menjadi alat kuat untuk pertumbuhan. Instagram, TikTok, memamerkan hidangan indah mereka, mengumumkan promosi, berinteraksi langsung dengan komunitas mereka. Kolaborasi dengan food blogger, influencer bisa menciptakan buzz viral, memperkenalkan merek ke audiens besar hampir semalaman. Menurut data pasar dari berbagai platform digital, kehadiran online yang kuat berkorelasi langsung dengan peningkatan lalu lintas dan penjualan, terutama untuk usaha kecil dan menengah, UMKM, di sektor kuliner. Word of mouth digital ini adalah ekuivalen modern dari rekomendasi positif dari teman. Kesimpulannya, semua inovasi ini, dari fusi kuliner, menu sehat, kemasan modern, model bisnis digital, disatukan oleh tujuan umum, melestarikan jiwa masakan Padang sambil memastikan ia terus berkembang di dunia modern. Tradisi bukan relik statis yang ditempatkan di museum. Itu adalah fondasi hidup dan bernapas di atas mana kita bisa membangun. Adaptasi kreatif ini menunjukkan bahwa mungkin tetap autentik sambil juga relevan.
Jadi lain kali Anda mengidam nasi Padang, mungkin coba rendang wrap atau pesan bento box vegan secara online. Lebih baik lagi, bagikan ide Anda sendiri, dengan mendukung inovasi yang menghormati warisan. Kita semua berperan dalam menjaga warisan megah nasi Padang tetap hidup untuk generasi mendatang. Dunsanak, inovasi dalam rumah makan Padang adalah bukti bahwa tradisi dan modernitas bisa berjalan beriringan. Punya ide lain? Atau pengalaman menarik dengan rumah makan Padang yang inovatif? Share di kolom komentar ya! Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang tahu tentang kekayaan kuliner Minang kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.